Bertumbuh dengan iman, menjadi pintar dan hebat. Yuk belajar firman Tuhan di program Sekolah Minggu Gembira. Nah, Kak Elika, apakah Kak Elika dan juga adik-adik mau mendengar sebuah cerita yang lucu dan menarik? Pasti mau dong. Mau? Lucu dan menarik, apa sih ceritanya? Sebuah perusahaan sepatu mengirimkan 2 orang karyawannya ke Afrika Selatan untuk melakukan sebuah penelitian. Afrika jauh banget. Ya, jauh ya. 2 orang karyawan ini pergi ke Afrika dan kembali dengan membawa laporan yang berbeda. Oh, apa tuh? Apa aja sih yang mereka laporkan? Karyawan yang pertama nih mengatakan bahwa wah, orang-orang di Afrika itu hidup tanpa sepatu. Mereka nggak butuh sepatu, jadi sepertinya kita nggak bisa jual sepatu di Afrika. Bener juga sih. Bener ya? Tapi karyawan yang kedua berkata, di Afrika memang tidak ada orang yang memakai sepatu. Tapi kalau mereka mau memakai sepatu, berarti kita bisa menjual sangat banyak sepatu. Tunggu. Jadi ini maksudnya gimana sih, Pendeta Michael? Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Jadi, 2 orang ini melihat hal yang sama. Tetapi mereka memiliki 2 pendapat yang sangat berbeda. Karyawan yang satu melihat ketidakmungkinan, nggak mungkin kita jual. Karyawan yang kedua melihat ini kesempatan besar, kita bisa menjual sepatu yang sangat banyak. Ternyata dua-duanya berbeda. Nah, aku baru paham nih sekarang. Gimana? Nah, hal yang sama ternyata juga pernah dicatat loh di dalam Alkitab apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Gimana tuh? Nah, kisah hari ini adalah kisah tentang 12 pengintai. Nah, Kak Elika, adik-adik mau dengar nggak nih tentang 12 pengintai ini? Ayo, pasti. Penasaran nih. Penasaran? Kak Elika, adik-adik penasaran? Kalau begitu, yuk kita sama-sama dengarkan. Ayo! Pengintai, bilangan 13 ayat 17 sampai 24. Bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Musa sudah mengirim 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Inilah tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Mari kita lakukan apa yang Musa perintahkan dan mengamati baik-baik penduduk yang tinggal di sini, bentuk kota, desa, tanah, bahkan pohon-pohonnya. Yosua, tanah ini sangat subur dan indah. Ini pasti tanah yang diberikan Allah kepada kita. Lihatlah semua buah dan anggur di sana. Sungguh menakjubkan. Betul, Kaleb. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu seperti yang dijanjikan Allah. Yosua, Kaleb, lihatlah di sana. Itu orang-orang Kanaan. Mereka sangat besar seperti raksasa. Mereka jauh lebih tinggi dari kita. Dan kelihatannya mereka lebih kuat. Benar, bagaimana kita bisa melawan mereka? Benteng-benteng mereka sangat kuat. Jangan khawatir, jika Tuhan bersama kita, apa yang perlu ditakutkan? Benar, ayo kita pergi melihat kota yang lain. Ke-12 pengintai telah kembali dari penyelidikan mereka di tanah Kanaan. Terima kasih semuanya atas kerja kerasnya telah mengintai tanah Kanaan. Seperti yang Tuhan katakan, kami telah mengintai selama 40 hari berkeliling tanah Kanaan. Baiklah, jadi bagaimana keadaan tanah yang dijanjikan Tuhan? Tuhan, tanah itu memang subur dan indah. Dan kami telah membawa buah-buahan dari tanah itu sebagai bukti bahwa tanah itu kaya. Buah-buahan ini memang besar dan luar biasa. Saya kagum bahwa ada buah seperti ini. Musa, tetapi kami melihat raksasa-raksasa di negeri itu, keturunan kaum Enak. Ya benar, mereka sangat tinggi dan sangat kuat. Kami terlihat seperti belalang di hadapan mereka. Apa maksudmu? Apakah itu benar? Tanah itu bersubur serta berlimpah susu dan madunya sesuai dengan janji Tuhan. Dan benar bahwa di sana ada keturunan kaum Enak. Tetapi jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Kita tidak bisa melakukannya. Kita akan kalah dari mereka. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab jika Tuhan menyertai kita, maka kita bisa mengalahkan bangsa Kanaan itu.
Jadi hanya Yosua dan Kaleb nih yang melaporkannya dengan iman. Sedangkan 10 orang lainnya melaporkannya nggak beriman. Ya, itu benar. Peristiwa ini menjadikan dosa yang besar di hadapan Allah. Terus selanjutnya apa dong yang terjadi? Karena mereka tidak beriman, akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan. Laporan dari 10 pengintai itu membuat bangsa Israel ingin kembali ke Mesir, dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Sayang sekali ya. Iya, akibatnya mereka jadi mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir meninggal di padang gurun dan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Bener-bener disayangkan deh. 40 hari jadi 40 tahun. Terus gimana dong Yosua dan Kalebnya? Nah, hanya Yosua dan Kaleb yang melaporkan dengan iman bisa hidup dan mereka dapat pergi bersama dengan generasi berikutnya memasuki tanah Kanaan. Untung aja, luar biasa nih. Yosua dan Kaleb terus setia pada imannya mereka ya. Ya, benar. Dengan mata iman, mereka melihat tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Dan mereka percaya bahwa jika Tuhan menyertai, kita bisa menerima tanah yang dijanjikannya. Nah, aku jadi setuju nih. Mata iman itu sangat penting ya ternyata. Aku mau banget nih menjalani hidup dengan mata iman seperti Yosua dan Kaleb. Betul sekali, kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita harus memiliki iman bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Yes. Pokoknya melihat apapun ini harus dengan mata iman ya adik-adik. Ya, kita melihat dengan mata iman ya. Karena itu, aku mau mengajak kita bersama-sama bersorak nih. Yuk. Bersoraknya begini, dengan mata iman. Bisa? Mata iman. Bisa? Mata iman. Oke, siap ya? Ayo. 1, 2, 3. Dengan mata iman.